Ku dapat selalu berharap Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita akan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada-Mu untuk waktu yang Kau berikan. Kami akan belajar lagi dari firman Tuhan. Biarlah perenungan kami memberi kami kekuatan dan sukacita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Mari kita membuka kitab kita dan kita membacanya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tema kita hari ini, hidup dalam kemenangan. Mari kita belajar bersama-sama. Tantangan yang dihadapi orang percaya adalah bagaimana mereka menjalani hidup ini dan menghadapi situasi kehidupan dengan sikap, perbuatan, dan tutur kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang percaya yang bisa melewati semua dan keluar sebagai pemenang. Tapi ada juga yang jatuh bangun. Hari ini menang, besok bisa gagal. Tapi Bapak Ibu, ada juga orang yang terus gagal. Dia sudah jatuh dan tidak bangkit. Dia kalah. Itu sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Yang menjadi persoalan adalah sudah hidup dalam terang, tetapi masih bersikap, bertindak, dan berbicara seperti orang yang masih hidup dalam hidup yang lama, atau orang yang hidup dalam kegelapan. Paulus menyebut beberapa contoh dari ayat-ayat yang ada. Ada percabulan, ada rupa-rupa kecemaran, ada keserakahan, perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan hari ini, kita akan belajar 3 prinsip penting yang harus kita miliki sebagai orang percaya untuk tetap hidup dalam kemenangan. Yang pertama, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Prinsip pertama, kita harus menyadari siapa kita. Siapa kita, Bapak Ibu? Kita harus menyadari bahwa kita bukan lagi hidup dalam hidup yang lama. Hidup yang lama telah kita buang. Perbuatan-perbuatan kita yang lama telah kita letakkan di kaki Yesus. Dan kita telah memohon pengampunannya. Sehingga sekarang kita telah hidup dalam hidup yang baru. Ini penting. Rasul Paulus menulis dalam Galatia pasal 2:20. Namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita menyadari bahwa di dalam diri saya, di dalam hidup saya ada Kristus, maka kita akan bersikap, bertindak, bertutur kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan melakukannya dengan sepenuh hati karena kita tahu ada Tuhan di dalam hidup kita. Maka inilah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang menang. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, hidup yang diubahkan menjadi seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu, di ayat 9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Orang Kristen yang sejati pasti mengalami pertumbuhan. Ini prinsip. Dia mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini membuktikan bahwa ia telah siap untuk melewati semua proses pembentukan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ini berarti bahwa dia telah melewati proses, dan itu menolongnya untuk membentuk hidupnya. Dia telah teruji dari setiap tantangan ketika ia keluar sebagai pemenang. Ini penting, dan ini akan membuat dia bagaimana bersikap, bagaimana cara hidupnya, bahwa hidupnya tidak lagi seperti dulu, tapi dia hidup dalam cara hidup yang baru. Ayat 10 berbicara tentang ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang bertumbuh akan semakin mengerti apa yang harus ia lakukan dan apa yang harus ia tolak. Kehidupan dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran akan semakin teruji ketika ia bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang Kristen yang menang, dia akan mendasari kebaikannya dengan kasih Kristus. Kasih Kristus menjadi pola hidupnya ketika ia melakukan kebaikan. Ketika ia melakukan keadilan, maka yang menjadi dasar adalah dia tidak berkompromi dengan dosa. Dia melakukan apa yang benar. Dia melakukan apa yang adil, apa yang jujur, apa yang sesuai. Itu yang akan ia lakukan. Dan orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan selalu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang akan menjadi dasar dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang menang adalah orang yang mau diproses, dibentuk untuk menjadi semakin hari seperti Kristus. Dan itulah yang Tuhan inginkan kalau kita mau menjadi orang-orang yang menang. Yang ketiga, kita bebas dari kepalsuan hidup. Ayat 11 katakan, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kata telanjangilah memiliki dua arah, baik untuk diri saya maupun untuk saudara. Untuk diri sendiri, kita harus membuktikan bahwa kita tidak lagi hidup di masa lalu. Kita tidak punya masa lalu yang tersembunyi pada masa kini. Kita hidup sesuai dengan apa yang orang lain lihat. Kita hidup sesuai dengan apa yang kita imani. Kita hidup apa adanya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kita tidak hidup dalam kemunafikan. Kita tidak hidup dalam kepalsuan. Inilah hidup saya. Hidup yang mau menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, berbicara untuk orang lain. Kata ini punya pengertian juga nasihat, membimbing, mengarahkan orang lain. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, kita pun terpanggil untuk menolong orang lain, melihat hidupnya. Jadi selain kita melihat hidup kita juga dipakai untuk memproses hidup orang lain, supaya menjadi lebih baik. Dan itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Membuka hidup yang tidak benar, menanggalkan hidup yang tidak benar. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita
bagaimana kita hidup dalam kemenangan. Yang pertama, kita harus punya prinsip menyadari bahwa kita adalah anak-anak terang. Kalau kita adalah anak-anak terang, berarti kita harus hidup sesuai dengan Kristus kehendaki. Itulah prinsip pertama. Yang kedua, hidup yang semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Hidup yang bertumbuh, hidup yang semakin mengenal, hidup yang semakin mengerti, sehingga mereka dapat menimbang, memutuskan apa yang mereka dapat lakukan dan apa yang harus mereka tinggalkan untuk tidak dilakukan dalam hidup mereka. Yang ketiga, kita mau hidup sesuai dengan apa adanya. Apa yang ada pada kita, sesuai dengan Kristus kehendaki, kita lakukan. Itulah yang kita lakukan. Kita tidak hidup dalam kemunafikan, kita tidak hidup dalam kepalsuan, tapi kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, inilah kebenaran firman Tuhan. Biar kita pegang prinsip-prinsip ini agar kita menjadi orang Kristen yang kuat dan menang terhadap apapun tantangan di tengah-tengah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini meneguhkan kami dengan prinsip-prinsip yang ada untuk kami menjadi orang Kristen yang tidak kalah terhadap dunia ini. Justru sebaliknya, kami menjadi orang-orang yang menang. Tolong kami Tuhan, agar kami hidup dalam kemenangan itu tiap-tiap hari. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami jalani ke depan. Tuhan pimpin sertai dan berkati kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam seluruh hidup mereka, di tengah-tengah usaha pekerjaan, juga pergumulan hidup mereka. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan dan menolong. Keluarga kami, dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati. Agar mereka juga tetap hidup mengasihi Tuhan. Diberkati dalam usaha pekerjaan dan kehidupan rumah tangga mereka. Orang-orang percaya Tuhan juga berkati. Agar pemeliharaan Tuhan yang sempurna tetap menjadi kerinduan hati mereka. Pimpinan kami di Sinode, Tuhan juga berkati. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di Gekindo, Tuhan memberkati. Agar melalui pelayanan mereka, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Pemerintah bangsa dan negara kami, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini kami berdoa, biarlah tangan kasih sayang Tuhan selalu ada di atas mereka, memberikan kemampuan bagi mereka untuk menyelesaikan setiap persoalan bangsa yang dihadapi saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong, secara khusus dalam penanganan COVID-19 ya Tuhan. Biarlah ada pertolongan daripada Tuhan, ada jalan keluar yang daripada Tuhan, sehingga masalah ini pada akhirnya dapat diatasi. Indonesia boleh pulih, dan biarlah kami semua boleh bersuka cita. Ini doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan tetap menjadi bagian kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkatnya. Biarlah damai dan sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus, akan memimpin, menyertai, memberkati kehidupan saudara dari hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.